Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pensiun Planner ya. Kali ini seperti biasa Pak Mer, kita selalu menghadirkan bintang tamu atau narasumber yang siap menginspirasi, siap berbagi informasi juga, dan tentunya banyak sekali sinergi dan kolaborasi yang nantinya akan bisa kita jalin bersama. Ya Pak ya. Setelah sebelumnya ada wirausaha muda bergerak di bidang lifestyle atau lebih spesifik lagi di barbershop. Kali ini masih di bidang jasa. Tapi lebih di sisi kesehatan ya. Betul. Dan kali ini kita hadirkan Ibu Wilanti ya, atau kita biasa akrab manggilnya Cici aja ya. Cici aja. Cici Wilanti hari ini sudah hadir di episode 4 Pensiun Planner, akan berbagi cerita seputar bisnisnya Pak Mer. Betul. Pak Mer sempat bilang juga kan kemarin di beberapa episode sebelumnya bahwa banyak sekali dimensi bisnis yang bisa dijalankan. Ada dari pengalaman kerja lah, atau dari hobi dan segala macam. Dan kali ini yang menarik adalah Ci Wilanti ini menjalankan bisnis keluarga, Pak. Wow. Ini nih, ya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Ini mungkin Pak Mer ada yang mau disampaikan dulu nih di awal pembukaan kita? Ya jelas sekali ya sama-sama pensiun planner bahwa seringkali kita salah persepsi. Nah kan mainnya manusia tuh di persepsi gitu. Bahwa bisnis itu kadang-kadang harus yang kita mulai gitu, yang kita sukai, yang kita yakini bisa. Tapi kadang-kadang kita melupakan bahwa ada sebuah aset yang kalau kita kelola ini dengan baik, itu bisa besar. Apa itu? Usaha orang tua. Usaha orang tua, usaha keluarga ya. Betul sekali. Mungkin Cici bisa cerita dulu nih, bisnisnya bergelut di bidang apa? Tadi kan saya udah sedikit highlight sedikit tentang atau di bidang kesehatan usahanya. Mungkin bisa lebih diceritakan lagi udah berjalan berapa lama dan juga yang lainnya. Monggo silahkan. Saya bergerak di bidang usaha jasa pijat. Itu namanya Akupressure. Mungkin juga belum banyak dikenal ya sekarang. Karena memang kita udah lama, udah sekitar usaha keluarga itu sekitar 20 tahun. 20 tahun. Pijat Akupressure ini. Tapi memang belum banyak yang kenal ya selama ini. Kayak Bapak sendiri kan belum pernah dengar Akupressure itu apa sih? Iya. Karena memang selama ini bergeraknya di bidang konvensional. Jadi hanya kita iklan di TV, terus nerima tamu, terus berdasarkan ya seperti itu aja. Tapi sekarang baru mulai kita kenalkan lewat digital marketing. Jadi lewat Instagram, terus lewat dengan cara-cara yang digital seperti itu. Nah kalau boleh, kan 20 tahun ya Ci ya? Kurang lebih 2000-an ya? 2000-an ya? Ya betul. Cici waktu itu usia berapa Ci? Pasti masih kecil banget ya gitu. Ci, sepanjang Cici tahu gitu ya, apa sih sebenarnya yang jadi keunggulan layanan Akupressure ini ya, sehingga menurut Cici itu layak orang untuk mendapatkan layanan ini gitu? Saya pikir caranya memang simpel ya, kita seperti refleksi itu. Seperti yang memang sudah ada ilmunya akupuntur dasarnya. Cuman kita tekniknya memakai kayu. Memang dari cara tekniknya sendiri memang sederhana banget. Ya jadi kita kalau misalnya training pun dengan cara yang agak maksudnya sederhana seperti itu. Terus memang yang maksudnya intinya kan kita melancarkan peredaran darah. Jadi memang kenapa rasa tertarik saya timbul karena memang banyak yang datang dengan berbagai keluhan, terus di Akupressure dilancarkan peredaran darahnya, kemudian mereka merasakan perubahan. Sebenarnya awal-awalnya sih tertarik begitu ya, maksudnya usaha ini kalau sampai hilang kan sayang. Kenapa tidak kita bikin brand image yang baru, terus supaya kepercayaannya itu timbul dari masyarakat gitu. Dan mungkin lebih memperluas lagi segmennya ya Pak ya, pasarnya. Karena mungkin sejauh ini atau biasanya metode kesehatan penyembuhan atau treatment seperti pijat dan segala macam itu lebih identik dengan orang-orang yang udah dewasa ya, mungkin juga atau boleh dibilang orang-orang tua nih biasanya yang metode seperti ini, tapi juga tidak loh.
yang muda pun membutuhkan ya gitu, bisa ditreatment sedemikian rupa gitu ya, bisa mendapatkan treatment dari akupresur tadi. Karena saya aja masih muda, kadang suka sudah banyak keluhan ya Pak ya. Aduh, dikit-dikit kok pegel, dikit-dikit kok kayak enak badan, pengen pijet, pengen direfleksi dan segala macam. Nah mungkin dari situ ya akhirnya Cici juga merubah nih Pak, yang saya lihat ya, merubah dari metode yang konvensional dari sisi produknya mungkin sekarang bisa lebih menjangkau ke anak muda dengan digitalisasi mungkin ya Ci ya, yang dilakukan juga. Nah ini sejak kapan merubah, tadi ada kata kuncinya adalah merubah dari yang sebelumnya menjadi yang sekarang, itu dari kapan Ci? Sejak kira-kira setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu ya? Setahun yang lalu udah mulai melek. Nah, sekarang banyak orang yang lihat Instagram, Iya. Betul. Facebook, jadi terus TV juga kita udah mulai nggak lihat ya. Betul. TV, program TV juga, maksudnya udah mulai ditinggalkan lah. Kebanyakan ya udah. Kebetulan saya mulai mencari yang digitalisasi itu kayak Instagram, vendor-vendor itu. Jadi sekarang memang terlihat sih hasilnya. Jadi orang dari berbagai tempat itu suka nanya ke Instagram kita, ke DM kita. Dan mungkin dari boleh bilang pasien gitu ya, atau customer yang datang juga mungkin jadi lebih beragam ya. Betul. Segmentasinya, terus juga mungkin dari sisi usia juga udah mulai banyak yang berubah ya. Kalau dulu mungkin identik usia 40 ke atas, sekarang mungkin yang muda juga udah mulai datang ya Ci ya? Betul. Oke. Yang sekedar untuk capek-capek, terus kadang malah yang promil juga banyak sekarang. Promil, maksudnya maksudnya di yang ada keluhan tuh di dalam yang bikin susah punya keturunan tuh apa sih? Nah itu bisa detox secara alami. Gitu. Lalu ya secara alami aja gitu, nanti tahu-tahu bisa hamil gitu. Nah ini memang Kang Fajar, ini yang kadang-kadang dilupakan banyak orang. Ya saya melihat Cici ini beliau bisa menyelamin ya bisnis orang tua beliau, dan ada semacam bagaimana perlu melakukan perubahan. Seringkali orang terjebak pengen bisnis fashion, pengen bisnis kulineri yang umum-umum lah ya gitu. Tapi dia melupakan potensi yang sama orang tuanya. Nah, kalau bicara kesehatan, bagi saya itu adalah orang semakin sadar investasi terbesar ya Ci ya. Saya melihat momentum Cici ini masuk ke sini pas. Kenapa saya lihat di situ ada momentum COVID. Ya, orang makin aware ya Ci tentang kesehatan. Lalu saya pribadi juga ngerasa gini, agak khawatir menggunakan obat-obat kimia. Nah, saya punya pengalaman positif sebenarnya dengan obat yang dilakukan oleh Cici seperti ini. Karena teman-teman saya itu yang tadi yang keturunan gitu ya, juga tidak dulu dia sempat didiagnosa untuk operasi yang suaminya gitu ya. Lalu ya kan cari second opinion tuh, second opinion. Kenapa tidak ke sensei, mohon maaf ya Ci ya, ke sensei gitu ya. Datanglah ke situ gitu. Kata senseinya, nggak perlu katanya gitu. Nggak perlu, betul kata Cici tadi diurut yang aliran darah ya, itu yang kata kuncinya Ci. Lalu dikasih semacam serbuk-serbuk itu diminum gitu. Alhamdulillah. Nah kalau menurut saya momentum Cici itu masuk pas gitu. Pas. Tapi kalau yang lebih fondasi menurut saya ada pelajaran tadi yang saya tangkap. Cici masuk secara informal dan formal. Ya. Cici sudah dapat pengetahuan melihat ibu atau ayah gitu ya, memberikan layanan ke konsumen, lalu testimoni konsumen gitu ya. Nah, saya lihat Cici itu adalah tacit knowledge beliau, pengetahuan yang ada di sini. Tinggal yang menarik bagi saya adalah kesadaran beliau untuk, bahasa saya gini kan, berdamai dengan diri sendiri gitu. Betul nggak sih Ci? Gitu ya gitu. Pasti seorang perempuan punya impian kemana-mana ya gitu. Punya impian. Ini yang bagi saya sangat inspiratif. Keberanian Cici ini untuk berdamai dengan diri sendiri, mengorbankan dalam tanda kutip keinginan ya, apa ingin beliau, tapi beliau berdamai untuk membantu mengembangkan seorang tua. Bagi saya itu modalnya, dan itu adalah mindset. Tidak
sedikit orang-orang yang orang tuanya berbisnis, sudah punya usaha, Betul. Malah dia memilih jalan bisnis Nggak ada yang lain. lanjutin. Betul, Dan nggak ngelanjutin Betul ya? orang tua. Ada juga Ya. Cik punya pengalaman juga nggak? Banyak yang kayak gitu ya. Nah, tapi ini ada keberanian, ada kesiapan juga tentunya untuk menghadapi apa yang terjadi nanti dengan memilih untuk meneruskan bisnis yang sudah dibangun sama orang tua. Nah, pada saat Cici masuk kurang lebih setahunan yang lalu itu dengan merubah ini itu segala macam, respon dari keluarga atau orang tua seperti apa? Karena kan pastinya metodenya berbeda, ya kan? Apakah ada pendekatan lagi ke orang tua? Mungkin ada semacam edukasi lagi mungkin ya ke Udah orang seperti tua. ini udah mateng. Biasanya Cik Biasanya saya orang tua kadang gitu, udah lah tinggal jalanin aja Udah, gini, cukup lah buat kita, beres gitu ya. gitu. Tapi ini malah berubah gitu. Ini gimana pada saat ceritanya Cik? Gimana? Kalau orang tua sih kebetulan orang tua saya sangat open minded sih ya. Oke. Jadi untuk peralihan dari konvensional ke digital sebenarnya nggak terlalu ada masalah sih. Dibandingkan dengan memang saya banyak lihat kasus ya. Saya maunya seperti ini. Ya. Kamu ngapain jalanin yang lain gitu. Betul. Tapi saya rasa itu cuma masalah komunikasi aja ya. Kalau saya sih alhamdulillah kebetulan orang tua saya tuh sangat open minded. Jadi asal kelihatan hasilnya bagus, oke lah. Iya. Nah, kalau bicara apa yang Cici lakukan waktu itu, kan seolah kita kan presentasi ke pemegang saham nih ceritanya. Gitu ya. Karena kenapa saya tanya gini, bagi sahabat-sahabat entrepreneur ini kritis. Kritis, kenapa gitu? Saya misalnya baru selesai kuliah, datang ke ibu saya, ke ayah saya, Bu, aku pengen ngerubah ini langsung gitu. Nah, apa yang Cici lakukan? Keuntungannya tadi adalah open mind ya. Tapi how-nya, bagaimana Cici jelasin ke orang tua itu? Karena waktu itu kan memang kita cuma pakai ibu saya waktu itu pakai siaran TV. Oke. Di siaran TV itu memang makin kesini kan pembatasan itu ada. Betul, ya, pembatasan betul. soal misalnya membicarakan kelebihannya dari akupresur ini apa, itu mulai ada pembatasan. Lalu dan beliau sendiri kan lihat, maksudnya melihat kondisi seperti itu, maksudnya mau publikasi itu udah mulai susah. Oke. Jadi waktu itu ya saya coba nawarin ini memang ada digitalisasi di Instagram, kita bisa ngenalin di Instagram, bisa ngenalin di YouTube. Betul. Dan memang sekarang kan udah berjalan tuh, udah Instagramnya juga bisa dilihat informasi kesehatan macam-macam gitu. Ya seperti itu aja sih. Terus saya mulai masuk ke pembenahan manajemen di bawah untuk ya seperti biasa lah, maksudnya bagaimana pengeluaran yang kecil itu bisa jadi pengeluaran itu memang harus low gitu. Iya. Maksudnya untuk penghasilan yang besar itu pertama budget apa namanya ya, untuk pengeluaran operasionalnya itu harus ditekan. Iya, betul. Jadi mulai masuk dari situ, udah rapi, baru kita mulai go public ya. Berarti yang diberesinnya banyak juga ya, Ci ya? Bukan hanya dari promosi, campaign dalam bentuk digitalnya, tapi di internalnya pun ternyata banyak yang dilakukan, banyak yang dirubah juga. Ada penolakan nggak Ci dari karyawan? Pasti ada, pro dan kontra itu pasti ada. Iya, betul. Ya. Gimana tuh Cici meminimalisir daripada yang kontraknya itu gitu? Ya tinggal bagaimana how-nya sih ya, kita bagaimana treat si yang kontraknya ini. Saya rasa itu cuman suatu proses aja sih ya. Dan sekarang udah normal? Hampir normal. Oke, normal. Nah, ini yang saya lihat kan, bedanya pemikiran generasi pertama dan generasi kedua. Jadi Cici ini saya anggap generasi kedua ya. Yang pertama adalah ayah ibunya gitu ya. Nah, yang jelas pada titik tertentu memang ya kita sebagai anak juga pengen bahagiakan dalam tanda kutip orang tua kita ya. Jangan mereka dari 2000 tadi kata Cici bilang 20 tahun yang lalu masih sama seperti sekarang. Itu kan nggak benar ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya lihat modal Cici itu udah bagus. Apa itu open mind. Open mind. Tidak semua yang temuan saya ya family business
yang orang tuanya open mind. Ada semacam kecurigaan, ada semacam ketidakikhlasan gitu. Bahkan ada ketidakpercayaan kepada anak untuk. Nah, Cici udah punya modal itu. Gitu. Nah, yang ketiga modal itu dioptimasi sama si Cici. Apa itu beliau nggak mau frontal. Mau frontal. Saya lihat tadi tertarik dengan kalimat beliau. Lihat di TV sudah ada pembuktian, pembatasan. Artinya Cici bicara data, bukan katanya. Ya, Ci, orang TV udah mulai pembatasan, keunggulan akupresurnya nggak boleh dioptimize lagi. Nah, saya lihat juga tadi statement beliau, orang juga udah jarang nonton TV kok. Nah ini bicara sama orang tua bicara pakai data, jangan bicara apa ya menurut kita. Nah itu yang saya lihat. Terakhir yang saya lihat menarik, dia tuh kalau strategi itu strategi bergerilya. Perubahannya. Cici itu nggak mau langsung masuk ke jantungnya ya gitu. Tapi beliau masuk ke memperbaiki yang satu. Nah, gara-gara open mind orang tua beliau itu lebih kepada lihat fakta. Yang Cici lakukan ini menghasilkan apa tidak. Itu statement awal ya. Statement awal Cici tadi bagi saya catat gitu. Kalau orang tua merasa perubahan ini membuat kebaikan, kenapa tidak gitu. Tapi kalau tidak ya kan banyak orang katanya ya menurut saya ini terbaik. Ini bagi saya inspiratif sekali gitu bahwa kalau di dalam konteks manajemen ada namanya change management, manajemen perubahan. Nah manajemen perubahan itu jangan pernah pakai revolusi, tapi pakailah evolusi. Nah, Cici tadi bilang, saya tanya Cici setahun gimana perubahan ke kontrak, masih proses kata beliau kan ya. Beliau jujur tadi kan belum optimasi 100% ya Ci ya gitu. Kenapa? Memang butuh evolusi. Kalau kasar-kasarnya beliau bisa pakai kekuatan kok, bisa pakai power. Nggak setuju keluarnya gitu, memungkinkan ya. Tapi itu akan bikin gejolak gitu. Tapi beliau dengan pola beliau how-nya tadi. Nah, saya yakin kan how-nya si Cici ini tidak terlepas dari beliau mendampingin ibu bapaknya selama ini. Betul ya Ci ya? Itu yang membangun karakter diri beliau gitu. Kalau anak muda sekarang gimana kan? Nggak suka out gitu. Tetapi beliau sangat sadar dengan risiko daripada itu. Itulah keunggulan kalau kita menjalankan bisnis melanjutkan seorang tua. Itu keunggulannya gitu. Nah saya ngelihat Cici tinggal butuh, saya menduga Cici hanya butuh waktu 3 tahun. 3 tahun. Seperti peramal ya. Karena fondasi udah dibikin Ci. Cici tadi udah bikin perubahannya bukan hanya untuk keluar, tapi di dalamnya gitu. Kenapa 3 tahun prediksi saya? Karena di dalam perubahan itu ada namanya 10.000 jam terbang. Nah dalam konteksnya Cici kan bukan seorang karyawan di situ. Kalau 10.000 jam terbang artinya kan kalau boleh bilang 10 jam aja beliau memikirkan usaha ini, setahun udah 3.600. Hampir 4.000 lah gitu. Kali 3 kan hampir 10.000. Kenapa? Disinilah membangun yang namanya kenyamanan gitu. Nah, ayah ibu beliau nyaman dengan perubahan seperti ini, lalu karyawan juga nyaman perubahan seperti ini, lalu yang gak kalah penting adalah resultnya, hasilnya. Nah, ketika hasilnya itu kenapa saya bisa karena bukan ngeramal sih Ci, pada umumnya beda ya kalau Cici ini sebagai manajer, orang yang dibayar oleh perusahaan aku pressure ini, orang profesional dibayar gitu, paling mikirnya berapa? Paling 5 jam sehari gitu. Maksudnya full memikirkan itu kan. Pasti saya curiga jangan-jangan ke bawah mimpi malah yang besarkannya gitu. Terus sih memang. Betul sekali. Itu yang membedakan Kang. Jadi kalau saya selalu di mahasiswa atau saya ngajar di Widatama, saya ngajar gini. Buat mahasiswa saya, yang saya evaluasi dulu apa? Ayah ibunya kerja apa? Itu karena saya kejar di situ. Kalau ayahnya bertani, maka saya mendorong dia kembali ke bertani. Tapi syaratnya nanti dia jadi petani pebisnis gitu. Nah, kalau Cici ayahnya ibunya adalah tadi bicara refleksi, maka saya akan mendorong kalau beliau mahasiswi saya nih ya gitu. Maka beliau dalam 1 semester itu harus mempelajari itu, memodelkan itu. Sehingga Cici nanti lulus dari mata kuliah saya, Pak Meriza, aku produser itu harus saya modelkan gini ya, bisnis model kanvasnya, ini value-nya, ini konsumennya gitu. Kenapa? Karena tugas akhir seorang Cici sebagai seorang entrepreneur itu adalah buat keputusan.
Betul. Iya Ci, itu kan. Wow, ini ya banyak Menarik ya. juga ya ilmu yang bisa didapat. Pak Meriza sudah menambahkan juga, udah di-share juga tadi sama Cici bagaimana pengalaman, bagaimana yang sudah dilakukan, ya kan, merubah dan segala macam. Dan sekarang sudah mulai terasa ya Ci ya hasilnya ya, bertahap. Sudah mulai ada gitu ya perubahan yang dilakukan, menuju kemana tadi juga udah diinfokan. Nah kalau untuk kliniknya sendiri berarti sekarang udah ada berapa nih Ci? Sekarang kebetulan langkah yang saya ambil itu di Bandung ini memang saya mau jadikan prototipe untuk model bisnis yang nanti saya mau Hasil transformasi. yes. Siapa yang saya merasa untuk satu bisnis kesehatan ini memang harus di satu tempatnya itu harus ada si pemiliknya yang itu dia yang full memikirkan bagaimana usahanya itu bisa berkembang. Iya. Jadi memang saya jadikan prototipe untuk saya fokus di Bandung. Jadi yang nanti mau ikut berbisnis bareng saya di bidang kesehatan ini saya udah punya modelnya seperti ini gitu. Ya silahkan. Memang yang terasa sama saya sih sekarang udah dari berbagai kalangan ya datang. Jadi dari berbagai umur, bahkan anak kecil juga memang udah ada yang mulai dikenalkan dengan akupressure gitu. Dan kita tugasnya di digital marketing ini memang untuk mulai merubah pola pikir orang tua nih bahwa pijit itu bukan hanya untuk orang yang sakit. Tapi untuk dari usia dini pun misalnya udah rajin di akupressure itu memang ke perkembangan imunitasnya terus perkembangan kecerdasannya itu sudah sangat baik gitu. Berpengaruh juga ya. Berpengaruh banget. Wah, itu ya. Konsep tadi aliran darah ya. Betul Pak. Betul. Harus coba Pak kita nanti ya. Harus. Saya belum pernah coba Pak. Saya cuma dipijit-pijit biasa aja, biasanya ngurut-ngurut biasa gitu, nggak pakai balsem doang gitu ya. Tapi impactnya nggak kerasa banget gitu, makanya pengen coba nih ya. Di Bandung itu yang di jalan apa sih, boleh diinfokan juga mungkin? Kita kliniknya ada di Jalan Buah Batu 142C, itu persis ada di seberangnya Pizza Hut. Oke, sebelum perempatan banget ya. Iya betul. Di situ ada sebelah kiri tuh udah kelihatan ada itunya, ada billboardnya di situ gede ya. Oh, pas di perempatan Babatu sebelah kiri ya. Sebelah kirinya. Oke, Itu dia. Itu jadi menarik kan. Cici bisa merubah sebuah persepsi. Ini memang kalau dalam ilmu marketing, kita tuh bukan perang kualitas produk, tidak, tapi perang persepsi. Inilah yang harus ditaklukkan oleh Cici. Yang saya tangkap ya Ci ya gitu. Kenapa? Pola yang dimajukan oleh ibu atau ayah ketika menjalankan bisnis melalui televisi, cenderung persepsi yang terbangun adalah hanya untuk kesehatan dalam konteks, karena kita lihat dulu siapa penonton televisi gitu. Betul. Itu mempengaruhi gitu. Lalu yang kedua, jam tayangnya jam berapa kan gitu loh ya Ci ya gitu. Yang ketiga nggak kalah penting, televisinya televisi apa dulu. Nah, ketika beliau, saya lihat filosofi atau dasar yang dibangun oleh Cici ini adalah sebagai generasi kedua, dia ingin membangun persepsi baru bahwa pijit itu tidak hanya untuk orang tua, tidak, tapi untuk skala umur. Nah, apa instrumennya, toolnya apa? Tadi digital marketing. Nah, digital marketing. Kalau boleh, tadi saya lihat juga IG-nya kayak gitu. Saya pengen dipijit gitu ya gitu. Nah, orang kan bisa lihat itu informasinya, saya lihat lengkap tadi ya, apa-apa. Tadi wajar Cici tadi dapat target new marketnya adalah dari berbagai kalangan umur gitu. Ya. Menurut saya ini udah on the track. Gitu. Nah, bagaimana Cici sekarang memperkuat tadi Ci, dapur harus diperbaiki lagi Ci. Dapur kenapa gitu? Setahun itu nggak cukup waktunya Ci ya. Nggak cukup. Nah, artinya apa? Cici harus membangun persepsi yang sama gitu dengan yang namanya karyawan. Kenapa? Bisa jadi karyawan ini semasa ayah ibunya Cici ini dulu lebih yang datangnya kan oldies gitu ya gitu. Nah, sekarang udah childish, tentu attitude maunya. Nah, menurut saya itu titik kritis kedua Cici sekarang. Di sosial media beliau udah dapat, sekarang karena bicara jasa, titik kritisnya adalah di manpower, karyawan. Nah, Cici harus bisa menduplikasikan mindset beliau. Jadi beliau gimana caranya mindset sebagai pemilik yang memikirkan terus ya gitu.
itu bisa nancep tuh di benak si karyawan. Jadi kan ngelayanin anak-anak beda ya. Nah, paling saran saya Cici harus memberikan additional soft skill gitu ya kepada karyawan Cici itu, sehingga nanti timbullah balance, keseimbangan. Ketika misalnya Cici bawa anaknya ke saya nih, aku pressure gitu ya, Cici nggak rasa nyaman. Kenapa? Sikap saya ke anak Cici itu pasti, apalagi anaknya suka ngadu kan gitu ya, gitu, mama itu tadi di sana gitu. Nah, treatment ke si customer-nya harus berbeda juga, disesuaikan. Berbeda ya, gitu. Artinya itu beban, menurut saya beban Cici yang kedua itu adalah di manpower. Manpower itu ya. Kenapa? Ini digital itu itu seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua. Seringkali orang melupakan itu. Dia bisa mempertajam bisnis kita, meningkatkan ya, tapi bisa jadi menjatuhkan, sakitnya ampun. Netizen ya. Betul. Nah itu ya, netizen jahat ya. Betul. Satu aja, kalau dulu orang bilang ini Kang Fajar, saya nggak puas dengan aku pressure, saya cuma bilang ke 5 orang. Paling banter 12 orang. Aku nggak ini, sisi di situ ya, aku pressure. Tapi sekarang ngomong di Twitter, ngomong di Instagram, ngomong itu sudah black campaign. Nah artinya apa? Cici punya beban baru nih menurut saya gitu ya, yang perlu dijelaskan ke ayah sama ibu. Soft skill, kompetensi daripada karyawan, karena Cici kan tadi udah punya program, ini jadi model pertama nih yang Buah Batu ini untuk dimodelkan, sehingga tinggal diduplikasi ke model cabang-cabang lain. Menurut saya titik kritis kedua itu adalah manpower. Itu dia. Ya. Menarik ya. Tapi plan ke depan, apakah sudah ada pengembangan bisnis yang lain sih? Ada produk lain kah tambahan yang ada di klinik, atau sekarang ada pengembangan ke bisnis yang lain atau gimana? Kalau kita bicara kesehatan, pasti orang datang ke klinik kan cari produk yang sehat ya. Nah, saya sekarang sedang berusaha ke situ, jadi produk-produk minuman kesehatan, herbal gitu ya? Iya, herbal. Terus vitamin-vitamin pendukungnya juga itu mulai kita keluarkan produk sendiri. Terus mungkin maksudnya keinginan yang lain juga memang sudah mulai saya laksanakan. Enggak, misalnya memang ini bisnis orang tua, saya coba kembangkan. Ini pun keinginan saya juga coba saya kembangkan juga. Udah mulai. Enggak fokus aja di satu tempat. Berarti pada saat yang bisnis family-nya sudah settle juga, semakin nyaman gitu ya dilakukan, Cici juga bisa melakukan bisnis yang lain. Sudah mulai dirintis juga berarti Cici ya sekarang? Mulai dirintis. Itu fair-fair aja kan. Kenapa? Menurut saya Cici bisnisnya yang saya tangkap sekarang, pijat yang ditawarkan Cici itu bukan bicara pijat kesehatan top, tapi lebih ke lifestyle, gaya hidup. Kenapa? Tadi terucap kata beliau, main di vitaminnya, main di. Nah, saran saya kalau Cici sih lebih baik ambil yang sisi itu sisi yang supportingnya gitu. Sebelum Cici ngambil bisnis yang lain ya gitu. Misalnya gini, kita yang dari ibu ini kan pijat kesehatannya. Nah, ibu kan udah nggak kepikiran lagi memikirkan obat-obat herbalnya, vitamin, minuman gitu. Saran saya lebih baik itu jangan digabung ke bisnis ibu. Kenapa? Tadi ibu kan ibu masih hidup ya, sehat? Ayah masih sehat? Sehat. Beliau kan mantau terus nih ceritanya ya gitu. Tapi ketika Cici bikin yang namanya minuman gitu ya, yang herbal dengan ramuan Cici sendiri, itu kan butuh proses panjang ya Ci. Ya kalau yang sampai yang kita botol itu sampai ke BPOM segala gitu ya Ci gitu. Saran saya Cici pisah itu. Different business ya. Betul, tapi ownernya dipisah. Karena tetap Cici bilang tadi, suka tidak suka Cici punya saudara yang secara emosional dalam tanda kutip punya hak juga di situ. Betul. Nah, saran saya sebelum Cici ngambil bisnis yang di luar core-nya bisnis yang aku pressure ini, Cici lebih baik fokus dulu ke bisnis yang support sistemnya. Main nih. Ini mungkin bisa share juga ya sama sahabat pensiunpreneur dimanapun berada yang lagi nonton, bisa berbagi tips ataupun apa ya yang harus disiapkan kalau kita mau memulai bisnis, apalagi bisnis keluarga, mungkin bisa berbagi nih apa Ci? Saya rasa sih tadi dapat poin yang penting itu dari Bapak,
Nomor satu itu kita kalau misalnya mau memberi data ke orang tua ya, maksudnya mau melakukan perubahan itu memang harus nomor satu itu harus valid datanya, misalnya tidak hanya berbicara ini kata menurut saya begini, tapi memang beliau itu lebih suka data ya, data yang memang udah beliau bisa lihat sendiri gitu, oh ya memang seperti ini. Terus kedua ya ikutin passionnya aja sih kalau misalnya bisnis itu ya kita passionnya di mana, terus memang nggak mudah sih, cuman kalau misalnya kita ketemu tim yang tepat ya tim yang tepat, terus memang kita fokus on the track gitu, maksudnya untuk mengembangkan si bisnis itu saya rasa semua akan berjalan baik-baik aja gitu ya. Kita ada target di situ, terus ada strategi seperti itu. Dan kalau misalnya bisnis orang tua memang sih yang seperti kenyataan banyak gitu ya, memang banyak yang nggak mau ngambil gitu, banyak yang nggak mau ngambil karena alasan, apalagi memang yang tadinya jualan di pasar gitu, memang terus jualannya laku tokonya, tapi karena dengan alasan anaknya itu malu, saya malu lah berjualan di pasar gitu misalnya, ketemunya sama pedagang-pedagang kecil, terus saya kan sekolahnya misalnya kalau misalnya orang tua banyak uang kan otomatis ingin menyekolahkan anaknya ke luar negeri ya misalnya. Saya lulusan luar negeri malu dong misalnya saya terjun ke pasar gitu. Tapi yuk kita coba misalnya pasar itu kenapa kita nggak coba digitalisasi ya, digitalisasi lebih berkembang lagi, misalnya jualan spray. Yuk banyak sih di antara lingkungan saya juga yang mau usaha untuk mengembangkan bisnis keluarganya gitu. Jadi beliau coba ikutin TikTok, ikutin Instagram, dan memang lebih berkembang lagi gitu. Kenapa tidak berpikir ke sana? Kalau misalnya memang mau memulai dan memang ada passionnya di situ, kenapa enggak sih? Gitu. Itu yang bisa dibagi ya. Semoga menginspirasi ya, semakin membuat Anda juga ingin mencoba. Kalaupun mau merubah, itu tadi kuncinya adalah harus valid datanya, jangan sembarang asal caplok aja kata si ini gini, kata si ini gini, jangan ya. Gitu. Itu dihindari. Yang penting sesuai dengan passionnya, jalani, dan tentunya juga harus tadi pertimbangan banyak aspek itu ya, Pamer ya. Harus diperhatikan untuk merubah itu tadi, bagaimana ke karyawan ya kan, bagaimana juga untuk mengoptimalkan sisi-sisi lain yang untuk mendukung, atau boleh dibilang support sistemnya harus kuat juga gitu ya, dapat tim yang oke, dapat tim yang bagus, otomatis nanti hasilnya juga akan bagus. Satu yang menarik statement Cici terakhir menurut saya, kasus yang pasar tadi ya, gitu. Jadi bagi saya gini, berdamai dia gitu menyelesaikan masalah di pasar tadi gitu. Jadi dengan dia malu, dia lulusan luar negeri, turun ke pasar. Bagi saya jawaban Cici itu yang bagi saya inspiratif sekali. Mencari ide, how to, bagaimana menyelesaikan yang pasar ini bisa diangkat. Itu saya luar biasa Cici sampai tadi. Kenapa kita tidak mencari ide digitalisasi gitu ya? Kenapa kita tidak copy paste pengalaman ayah ibu kita di pasar tadi, kita modelkan, kita bikin di tempat lain. Betul ya, Cik, gitu. Untuk pengembangan usaha. Betul. Kenapa? Pengalaman saya, orang di pasar tuh dia loyal sekali gitu. Betul. Saya sudah sama bapak ini gitu ya gitu. Nah, dengan pola pasar biarin, kan kita nggak harus turun ke lapangan. Sistemnya nih. Nah, bagi saya ini inspiratif sekali kan. Kata kunci malu. Gengsi. Memutuskan konsep malu kita tadi itu, sehingga sejatinya ilmu kita yang dari luar negeri itu harus kita modelkan. Ingat kan, bisnis itu udah ya Cik, punya duit ya kita. Ngapain punya bisnis, betul ya Cik, ngapain punya bisnis bagus-bagus tapi entah laku. Iya, kita konsepnya keren tapi ternyata tidak bisa berjalan, ya sama aja bohong ya. Gitu. Sip. Sekali lagi nih, tadi saya juga selalu menerapkan apa yang dibilang sama Pamer ya, harus bisa berdamai dengan diri sendiri ya. Kesampingkan ego, idealisme dan segala macam.
apalagi kita meneruskan bisnis orang tua. Itu buktinya sih Cici Ini tadi. buktinya. Beliau berdamai dulu sama diri beliau, membantu bisnis orang tua. Di sisi lain beliau udah punya model, punya uang sendiri. Pamer, aku lagi ekspansi ke bisnis ini. Nah, itu baru nanti bisa dilakukan. Titik itu akan ketemu asal kita mau berdamai. Gitu. Bakal bertemu kok nanti. Yang penting sabar ya, dijalani terlebih dahulu, harus fokus kata Cici juga, jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal negatif yang ada di luar. Betul. Tetap konsisten dengan bisnis yang dijalani ya. Yep. Wow, terima kasih Terima Cici kasih. Yulanti sudah berbagi juga di episode keempat ya, Pensiun Planner untuk kali ini. Pamer juga terima kasih sudah banyak ilmu yang di-share juga. Dan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya Pensiun Planner. Sampai jumpa.